Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari rukun salat setelah membahas rukun salat yang ke niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah 4 ya, rukuk nomor 4. Yang kelima yaitu summal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban summa sujudu marratain, yaitu al-i'tidal. I'tidal itu lughatan secara bahasa artinya al-istiqamah wal istiwa, lurus tegak, atau i'tidal itu juga bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia ideal. Secara syariah, audur raqi ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi, orang yang rukuk kembali pada posisi sebelum ia rukuk, baik posisi sebelum rukuknya itu dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Berdiri bagi yang memang posisi sholatnya dia dalam keadaan berdiri, di sholat fardu yang hukumnya wajib, di sholat sunnah yang hukumnya sunnah, boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Kalau dia memang posisinya duduk, seperti sakit nggak mampu berdiri, maka dia dari rukuk kembali ke posisinya sebelum rukuk, yaitu duduk. Itu namanya i'tidal. La i'tidal ini memiliki syarat yang berjumlah 6. Yang pertama, an yasihha ma qablahu, harus sah apa yang sebelum i'tidal. Sebelum i'tidal kita rukuknya harus sah. Kalau rukuknya nggak sah, i'tidalnya pun tidak akan sah, dan seterusnya. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairahu, tidak bermaksud untuk mengangkat kepalanya kembali ke tempat semula sebelum rukuk, kecuali hanya memang niatnya i'tidal. Beda halnya kalau dia mengangkat kepala karena khawatir terjadi sesuatu, seperti misal di bawahnya ada ular yang akan mematuknya, maka mengangkat kepala karena khawatir itu tidak dikatakan kembalinya menjadi i'tidal, karena dia harus kembali ke rukuk lagi mengangkat kepala untuk i'tidal. Yang ketiga, an yatma'inna fihi, ini juga masuk di dalam syarat yang ada di dalam rukun tadi disebutkan, summal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban, harus tumakninah. Kemudian wa antakuna tumakninatu yakinan, tumakninanya harus sudah yakin. Jadi betul-betul tidak ada gerakan ukuran subhanallah, dia meyakini bahwa sudah benar-benar dia melaksanakannya baru berpindah posisi, itu baru dikatakan tumakninahnya yakin. Yang kelima, wa an yunsiba faqara dhahri, harus menegakkan tulang punggungnya. Itu memang kalau memang mampu. Seperti ini syarat ketika dia membaca al-fatihah. Membaca al-fatihah itu kan harus dalam posisi berdiri, lah itu tulang punggungnya harus lurus, ya lurus. Boleh baca ini nggak boleh, i'tidal kan, tidak miring nereng, ini nggak sah, karena harus yunsib faqara dhahri, tulang punggungnya tegak, kecuali bungkuk. Ya kalau sudah bungkuk mau gimana lagi, ya sebisanya. Yang keenam, ini yang ada perbedaan antar ulama, dan perbedaannya sama-sama kuat. Ada yang mengatakan syarat ini nggak ada, karena dianggap rukun i'tidal itu sama dengan rukun-rukun yang lainnya. Pendapat yang kuat sama kuatnya dengan pendapat yang lain, tapi ini justru lebih banyak digunakan karena mereka menganggap i'tidal ini disyariatkan di dalam sholat bukan karena zatnya memang kita disuruh i'tidal, enggak,
dijadikan i'tidal itu sebagai pemisah seperti duduk di antara dua sujud, pemisah antara sujud dengan duduk, pemisah antara rukuk dan sujud dengan i'tidal. Lah disitulah menjadi pertimbangan bahwa tidak diperkenankan i'tidal untuk diperpanjang. Jadi i'tidal itu singkat, rukun sekedar hanya memisah antara rukuk dan sujud, singkat, tidak boleh dipanjangkan. Sampai batas mana? Sampai zikir yang disyariatkan, yang kita hafal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau dalam riwayat yang lain, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh pakai dhammah, boleh pakai fathah, sama-sama bolehnya. Ada yang menambahkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian bagi yang sholat sendiri atau menjadi imam tapi makmumnya itu ridho kalau dipanjangkan dengan tambahan ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang mengatakan ukuran Fatihah tidak boleh melebihi ukuran Fatihah. Ada yang menambahkan enggak boleh melebihi ukuran zikir yang disyariatkan plus ukuran membaca Fatihah. Kalau melebihi maka dikatakan panjang, kalau panjang batal sholatnya. Ini menurut pendapat yang mengatakan rukuk i'tidal adalah rukun yang pendek. Lah perbedaan ini nanti akan berfungsi di dalam hal yang membatalkan sholat. Nanti ada di pembahasan yang membatalkan sholat. Ini ada hubungannya rukun panjang dan pendek. I'tidal ini termasuk rukun pendek menurut sebagian pendapat ulama. Lah kemudian juga nggak boleh panjang itu di selain i'tidal di rakaat terakhir dan i'tidal di sholat tasbih. Kenapa i'tidal di sholat tasbih pasti panjang? Karena dianjurkan untuk membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Atau di seluruh rakaat terakhir, i'tidal di rakaat terakhir khususnya subuh dan rakaat terakhir di sholat witir pertengahan Ramadan kedua. Ini yang memang sunnahnya muakkadah dari Nabi SAW yang diajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan. Adapun di selainnya boleh kita kunut, pakai kunut apapun terserah, boleh. Bahkan salafun saleh mereka tidak pernah meninggalkan kunut khususnya di sholat asar dan di sholat subuh, kunut nazilah selain kunut biasanya. Kalau asar biasanya langsung kunut nazilah, ada yang dengan isya, ada yang menambahkan zuhur. Yang jarang itu maghrib ada kunutnya. Mungkin kalau ada kejadian yang parah baru, tapi kalau enggak ada. Rata-rata itu hanya subuh, zuhur, asar, isya. Yang paling banyak subuh dan asar kunut nazilah. Apalagi seperti terjadi sekarang di Palestina, sangat dianjurkan setiap sholat kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina ataupun di daerah-daerah yang mereka terdolimi atau mendapatkan kesusahan. Kemudian summa sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Sujud secara bahasa artinya condong, merendah. Ada yang mengartikan al-khudu, merintih atau merendahkan diri di hadapan seseorang, itu namanya sujud. Ada yang secara syariat
Wad'ul musalli jabhatahu alal musalla. Orang yang sholat meletakkan dahinya ke tempat dia sholat, sujud. Sujud ini adalah rukun yang paling afdal dalam sholat. Karena itu disyariatkan setiap rakaat 2 kali. Semuanya satu kali setiap rakaat, hanya sujud 2 kali. Dan juga karena menunjukkan betapa hambanya kita di hadapan Tuhan kita. Sampai anggota tubuh yang paling mulia pada diri kita, kita letakkan di tempat yang paling hina, yaitu bawah. Itu menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, sujud ini paling istimewa, rukun yang 1 rakaat diulangi 2 kali. Lah di situ terdapat syarat. Ada 7 syarat kalau kita pelajari di dalam kitab Safinah, cuman ditambahkan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam kitabnya Fawaidus Saminah. Ada 2 tambahan, yaitu an yasihha ma qablahu, sah, dan ini menjadi syarat setiap rukun, harus sah sebelumnya. Kemudian tambahannya wa antakuna tuma'ninatu yakinan, tumakninanya harus dalam keadaan yakin. Yang pertama syaratnya an yasjuda ala sab'ati a'dha, sujudnya menggunakan 7 anggota. Apa itu anggotanya? Dahi, kedua telapak tangan, baik telapak tangannya atau jari jemarinya, kemudian lutut, kemudian perut, jari kaki. Ini yang sering terjadi, ya, perlu dipraktekkan. Kadang ketika orang sujud melupakan posisi kakinya, diletakkan di posisi seperti ini, dibiarkan tidak ditaruh perut jarinya tapi punggungnya, daerah kuku yang diletakkan, maka ini rukuknya nggak sah. Dan ini sering terjadi, bahkan terkadang dari imamnya. Kalau imamnya sholatnya nggak sah, kita tetap ikut, sholat kita juga nggak sah. Karena itu harus perhatikan perut jari kakinya jangan sampai terlewat. Ini 7 anggotanya. Kemudian wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, dahinya harus posisi terbuka. Kalau tangan boleh tertutup, telapak tangan boleh tertutup, boleh terbuka. Lutut bagi perempuan pasti wajib ditutup, bagi laki-laki kalau nggak ditutup nggak bisa menutup aurat, sehingga juga menjadi wajib ditutup. Perut jari kaki boleh pakai kaos kaki, boleh nggak pakai kaos kaki. Kalau dahi harus, hidung sunnah, malah sunnahnya itu meletakkannya hidung dengan dahi bareng, ya. Dahinya harus dalam keadaan terbuka, kecuali kalau memang balapan, luka semuanya, harus diperban misalkan, ya apalagi nggak apa-apa tertutup kalau sudah seperti itu. Tapi kalau masih ada bagian dari dahinya terbuka, harus dikenakan bagian yang terbuka tersebut. Kemudian wattahamul bira'sih, bukan hanya sekedar diletakkan, sedikit ditekan, kepalanya sedikit ditekan. Sekiranya kalau ada kapas ditaruh, nggak harus ada kapas, kalau ditaruh kapas, kapasnya ngempes. Kemudian wa adamul huwiyyi li ghairihi, nggak merunduk untuk selain sujud. Ya, ketika dia dari i'tidal menuju sujud, tujuannya hanya untuk itu, bukan menghindari kata dikepruk koncone itu komburi mesisan, nggak boleh. Atau lupa dia, merunduknya itu awalnya mau rukuk, bablas tutup langsung sujud, nggak bisa, ya harus balik mana ngadeg mana untuk rukuk, ya. Jadi merunduknya itu murni hanya niatnya untuk rukuk, untuk sujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatih, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Nah, seperti saya ini pakai ridak, ya. Kemudian pas sujud ini ridaknya ke bagian depan, disujudi. Lah ini ketika menempel di saya seperti ini, menempel,
Ini nggak boleh saya sujud di tempat ini. Kenapa? Karena rida ini pas posisi bergerak dengan pergerakan saya, nggak boleh. Tapi kalau sudah ditaruh, monggo sakarepe. Kenapa? Tidak bergerak dengan pergerakan saya. Yang masih bergerak maka nggak boleh. Ini hanya untuk dahi. Kalau tangannya boleh, nggak ada masalah. Yang penting dahinya tidak diletakkan di sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi, bagian pinggulnya itu lebih tinggi dari bagian kepalanya. Kadang-kadang sholat ya niru semi koyok anjing. Nah ini enggak irtifa belakangnya, ini sejajar namanya. Lah dikongkon sejajar plus juga mungkin, pasti agak tinggi. Tapi kalau seperti ini nggak ngangkat, ini nggak sah. Jadi harus diangkat, lebih tinggi. Kadang-kadang yang antik maneng sholatnya di ondo yang ngulon ke barat. Ya dia di bawah sholatnya mendukur gini. Nah itu kita temukan, bukan nggak ada itu di beberapa masjid, demikian ada. Nah itu harus juga nggak sah kalau seperti itu. Harus sujudnya posisi bagian belakang ini lebih tinggi daripada posisi bagian atas, bagian bawah lebih tinggi dari bagian kepala. Kemudian harus tumaknina. Di dalam sujud diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca zikir yang kita sering gunakan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ada riwayat ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi SAW mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan kalimat itu di sujud kalian, sabbihisma rabbikal a'la, jadikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada riwayat hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan. Ketahuilah bahwa aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk dan sujud. Fa amar ruku, posisi rukuk, fa'azzimu fihi rabb, maka azzimu, agungkan Tuhanmu di dalam rukuk. Karena itu kita baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, pakai kalimat azim. Kalau di sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian Nabi mengatakan wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Kalau sujud perbanyak membaca doa, seriuslah dalam membaca doa. Faqaminun an yustajabalakum, hampir pasti doa kalian akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diajarkan untuk bacaan di dalam rukuk dengan membaca subuhun kudus rabbul malaikati warruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa-doa yang lain terserah, duniawi kah ukhrawi kah, nggak ada masalah semuanya, tapi lebih pantasnya doanya ukhrawi. Cuman jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Doanya pakai bahasa Arab, atau paling enggak ya di hati kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat posisi kita sujud. Jadi benar-benar sholat kita ini penuh dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang kelima dan yang keenam daripada rukun sholat, i'tidal dan sujud. Mudah-mudahan manfaat ilmu yang kita dapatkan bisa kita praktekkan sehingga sholat kita lebih sempurna.